Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semuanya. Nama saya Clarissa Anastania dan hari ini saya akan membahas tugas AKL P41 dan P47. Pertama, untuk P41, Fund Corporation membeli atau mengakuisisi 75% Sun Corporation seharga 4,8 juta dolar pada 1 Januari 2016. Stockholders equity dari Sun Corporation adalah sebagai berikut. Nah, excess atau selisih fair value yang didapatkan di-assign sebesar 10% ke undervalued inventory yang sudah terjual pada 2016, 40% itu undervalued plant assets dengan nilai manfaat 8 tahun, dan 50% untuk goodwill. Comparative trial balance-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk mencari beberapa hal berikut ini. Maka pertama-tama kita harus cari total excess fair value over book value-nya. Nah, fair value 175% akuisisi adalah 4,8 juta dolar. Maka ketika 100% akuisisi, fair value-nya adalah sebesar 6,4 juta dolar. Nah, itu diselisihkan dengan book value dari Sun Corporation sendiri, yaitu 4,8 juta dolar, maka kita dapatkan 1,6 juta dolar. Nah, ini akan dialokasikan sesuai dengan yang sudah disebutkan di soal tadi, yaitu 10% untuk undervalued inventory, 40% untuk undervalued assets, dan 50% goodwill. Nah, berikutnya adalah jurnal-jurnalnya. Yang pertama, goodwill pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 800.000 dolar. Goodwill tidak mengalami amortisasi sehingga sama tetap saja 800.000 dolar. Yang kedua, untuk non-controlling interest share pada 2020, kita dapatkan dengan selisihkan net income-nya, yaitu 2 juta dolar dikurangi dengan 1,2 juta dolar, dikurangi dengan amortization dari excess plant asetnya tadi, yaitu 640.000 dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 8 tahun. Nah, kita dapatkan income dari Sun Corporation itu adalah 720.000 dolar. Nah, karena akuisisinya tadi adalah sebesar 75%, maka non-controlling interest-nya adalah sebesar 25%, jadi kita dapatkan 180.000 dolar. Yang ketiga, untuk consolidated retained earnings pada 31 Desember 2019, itu sama dengan retained earnings dari Palm Corporation pada awal tahun 2020, yaitu sebesar 3,34 juta dolar. Berikutnya, untuk consolidated retained earnings pada 31 Desember 2020, awalnya retained earnings dari Palm Corporation pada 31 Desember 2019 itu adalah 3,34 juta dolar. Nanti kita tambahkan dengan net income-nya yang kita dapatkan itu dengan mengurangi sales dengan expense, dan juga ditambahkan dengan income dari Sun Corporation itu sendiri. Ya, net income-nya totalnya adalah sebesar 2,17 juta dolar. Nah, itu kita kurangkan lagi dengan dividennya, yaitu 1 juta dolar, maka kita dapatkan consolidated return earnings pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 4,51 juta dolar. Nah, yang kelima, untuk consolidated net income pada 2020, consolidated sales-nya itu adalah 10 juta, lalu consolidated expense-nya itu adalah sebesar 7,65 juta dolar. Nah, itu kedua itu kita kurangkan dan kita dapatkan total consolidated income-nya, itu 2,35 juta dolar. Nah, itu kita kurangkan lagi dengan non-controlling interest share, yaitu 180.000 dolar. Kita dapatkan consolidated net income-nya, yaitu 2,17 juta dolar. Nah, untuk non-controlling interest pada 31 Desember 2019, awalnya untuk Sun Equity itu adalah 4,8 juta dolar, lalu kita kurangi dengan kita tambahkan dengan unamortized excess setelah 4 tahun. Nah, untuk inventory ini karena sudah terjual, maka tidak ada, dan akses sisa umurnya yaitu 448 dikalikan dengan 640 dan ditambahkan dengan goodwill. Maka fair value untuk of equity-nya adalah 5,92 juta dolar. Nah, itu kita kalikan dengan besarnya non-controlling interest, yaitu 25%. Dan kita dapat 1,48 juta dolar. Nah, untuk non-controlling interest pada 31 Desember 2020, untuk Sun Equity-nya sendiri, kita harus tambahkan dengan yang baru,
Jadi kita dapatkan Sun Equity-nya adalah 5,2 juta dolar. Nah, kita tambahkan sama saja caranya seperti sebelumnya. Kita tambahkan unamortized excess setelah 5 tahun. Inventory itu juga sudah terjual 2016, maka tidak ada. Dan asetnya tersisa 3 tahun, jadi 240 ribu dolar, dan goodwill tetap sama. Maka fair value of equity-nya adalah 6,24 juta dolar. Nah, itu juga dikalikan dengan besarnya non-control interest, yaitu 25%. Jadi kita dapat 1,56 juta dolar. Nah, selanjutnya untuk P47, Sun Corporation mengakuisisi 70% dari Sun Corporation pada 1 Januari 2016 seharga 490 ribu dolar. Nah, stockholders equity-nya ini terbagi atas 500 ribu dolar capital stock dan 100 ribu dolar retained earnings. Selisih antara fair value dengan underlying equity yang didapatkan itu diassign sebesar 5.000 dolar ke undervalued inventory, 14.000 dolar untuk undervalued building, 21.000 dolar untuk undervalued equipment, dan 60.000 dolar untuk goodwill. Nah, undervalued inventory items ini sudah terjual saat 2016. Untuk undervalued buildings dan juga equipment ini masing-masing juga punya nilai manfaat sebesar 7 tahun dan 3 tahun. Dan ini dihitung dengan depresiasi, metode depresiasi garis lurus. Pada 31 Desember 2016, Sun memiliki utang sebesar 10.000 dolar ke Palm Corporation. Nah, dan ini jatuh tempo pada 15 Januari 2017. Palm menjual equipment yang memiliki book value 15.000 dolar sebesar 25.000 dolar pada 1 Juni 2016. Nah, untuk financial statement-nya sendiri tertera pada gambar berikut. Nah, kita diminta untuk menyiapkan consolidation work papers-nya. Yang langkah pertama, sama seperti soal sebelumnya, kita harus menghitung total excess fair value over book value-nya. Ketika fair value pada akuisisi 70% itu adalah sebesar 490.000 dolar, maka ketika 100% itu adalah sebesar 700.000 dolar. Nah, itu kita kurangkan dengan book value dari Sun Corporation, yaitu 600.000 dolar, maka kita dapatkan total excess-nya adalah sebesar 100.000 dolar. Untuk excess allocated-nya sendiri, seperti yang sudah ditulis di soal, untuk undervalued inventory-nya sebesar 5.000, buildings-nya 14.000, undervalued equipment 21.000, dan goodwill 60.000. Nah, untuk perhitungan net income-nya itu sebesar 100.000 dolar, nah itu dikurangi dengan undervalued inventory-nya, depreciation building, depreciation of equipment. Setelah kita kurangkan, kita dapat adjusted income dari Sun Corporation yaitu 86.000 dolar. Nah, ini kita bagi antara controlling share-nya yaitu 70% karena diakuisisi sebesar 70%, dan sisanya ke non-controlling share sebesar 30%. Nah, untuk jurnal sendiri, yang pertama ini adalah jurnal income dari Sun Corporation yaitu 60.200 dolar, lalu dikurangi dengan dividen, yaitu 50.000 dolar dikalikan dengan 70%, dan investment di Sun Corporation, itu juga masuk di kredit. Untuk capital stock, retained earnings, dan unamortized excess itu masuk di debit, sedangkan kita kurangkan dengan investment di Sun Corporation sebesar investasi awalnya yaitu 490.000 dolar. Nah, kita bagian kredit juga ada non-controlling interest, yaitu sebesar 700.000 dolar dikalikan dengan 30%. Nah, unamortized excess itu tadi, yang sudah kita hitung di awal, itu dialokasikan ke inventory, tapi di sini kita mendebitkan COGS karena inventory tersebut sudah terjual. Lalu juga building net, equipment net, dan goodwill. Nah, untuk jurnal selanjutnya, yang keempat dan kelima, untuk depreciation expense ini, karena sudah berjalan sebanyak 1 tahun, maka building net dan equipment net-nya harus didepresiasi untuk 1 tahun juga. Selanjutnya, untuk non-controlling interest share, itu di bagian
debit kita kurangin dengan dividen, yaitu $50.000 dikalikan dengan 30%-nya, dan juga non-controlling interest. Lalu ada accounts payable, account receivable, masing-masing $10.000, dan juga ada dividends payable, dividends receivable. Nah, dari angka-angka yang sudah kita hitung tadi, kita bisa memasukkannya ke consolidation work papers. Seperti yang sudah tertera pada layar, nanti didapatkan angka-angka yang seperti ini. Demikian juga yang ini sama saja, tinggal masukkan angka-angka yang sudah kita hitung sebelumnya. Demikian pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.